Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mika Hastumiani dari Universitas Pendidikan Mandalika Mataram, program studi pendidikan kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit materi tentang hasil penelitian yang berjudul pengembangan teknologi proses radioisotop medis iodium 131 menggunakan metode kolom resin penukaran ion untuk aplikasi kedokteran nuklir. Yang melatar belakangi artikel ini yaitu penyakit kanker merupakan salah satu penyebab kematian utama di seluruh dunia. Upaya untuk mengatasi penyakit kanker dilakukan dengan cara diagnosis dan terapi. Teknik kedokteran nuklir menggunakan radioisotop iodium 131 merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam diagnosis dan terapi beberapa jenis kanker, terutama kanker endokrin. Diagnosis dan terapi menggunakan radioisotop iodium 131 telah banyak digunakan di beberapa rumah sakit di Indonesia. Namun pasokan iodium 131 ini terhambat. Nah, untuk meningkatkan hasil proses memperbaiki aspek keselamatan, sehingga dilakukanlah penelitian untuk mengembangkan teknologi proses radioisotop iodium 131. Salah satu metode yang dapat diaplikasikan pada teknologi ini adalah metode pemisahan menggunakan kolom resin penukaran ion. Hasil dan pembahasan yang didapatkan. Yang pertama, produksi radioisotop iodium 131 dengan aktivasi target neutron TeO2. Aktivitas pada saat end of irradiation atau EOI, telurium dioksida alam atau TeO2 setelah melalui proses iradiasi di reaktor Triga 2000 Bandung sebesar 1,219 mCi per 100 mg atau 79% dari aktivitas teoritis. Nah, yang kedua yaitu proses pemisahan iodium 131 dan Te 130 per 131 menggunakan DOEX 1x8. Penentuan distribusi atau KD Te 130 per 131 dan iodium 131. Koefisien distribusi dalam penentuan DOEX 1x8 100 sampai 200 mes menunjukkan bahwa penggunaan NaOH terdapat kenaikan KD yang tidak signifikan pada konsentrasi 1 sampai 5 molar. Tetapi terjadi peningkatan KD cukup tinggi pada konsentrasi 6 sampai 7 molar dalam pelarut HCl pada konsentrasi rendah. KD iodium 131 lebih rendah dibandingkan pelarut NaOH, namun meningkat tajam pada penggunaan konsentrasi asam klorida lebih dari 7 molar. Nilai koefisien distribusi iodium 131 di dalam penukaran resin DOEX 1x8 jauh lebih besar dibandingkan distribusi Te. Distribusi Te dalam larutan NaOH tidak adanya pengaruh konsentrasi NaOH terhadap nilai distribusi 4 sampai 6 ml per gram. Sedangkan dalam media asam klorida koefisien terdapat pengaruh konsentrasi asam klorida terhadap nilai serta konsistensi koefisien distribusi Te. Secara umum, nilai distribusi Te pada DOEX 1x8 dalam asam lebih tinggi dibandingkan dengan basa pada penggunaan asam yang lebih tinggi. Pada penggunaan pelarut NaOH, kapasitas maksimum penyerapan terjadi pada waktu sekitar 60 menit dengan uptake atau serapan lebih besar dari 95%. Selanjutnya, proses penyerapan dilakukan pada pelarut NaOH dengan waktu penyerapan 60 menit. Yang kedua itu penentuan variasi eluen pada pemisahan iodium 131 dan Te 130 per 131. Dari hasil yang diperoleh pada KD, telurium dan iodium 131 ditemukan kondisi optimum pada waktu untuk memisahkan Te dan iodium 131 menggunakan kolom kromatografi DOEX 1x8. Jumlah persentase iodium 131
Terelusi paling tinggi didapatkan pada penggunaan amonium nitrat sebagai eluen dengan nilai mencapai lebih dari 50%. Hasil ini masih bisa ditingkatkan dengan melakukan variasi konsentrasi eluen pada kondisi optimal. Nah, yang ketiga itu penentuan variasi konsentrasi pada pemisahan iodium 131 dan Te130/131. Untuk mengetahui konsentrasi eluen amonium nitrat yang optimal dilakukan proses elusi dengan variasi konsentrasi NH4NO3 mulai dari 0,1, 0,2, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 dan 1 molar. Konsentrasi NH4NO3 yang memberikan nilai persen iodium 131 terelusi paling banyak 70-75% adalah 0,5 molar. Selanjutnya, pelarut NH4NO3 0,5 molar ini digunakan untuk menentukan profil elusi iodium 131 dan Te130/131 dalam fase diam Doix 1/8. Yang keempat, penentuan variasi massa resin pada pemisahan iodium 131 dan Te130/131. Semakin besar berat resin yang digunakan dengan volume yang sama, makin proporsi iodium 131 yang terelusi semakin kecil. Hal ini disebabkan karena dengan ukuran diameter kolom yang sama atau semakin tinggi resin, maka waktu yang diperlukan iodium 131 untuk keluar kolom semakin lama. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pengembangan teknologi proses radioisotop Medes iodium 131 menggunakan metode penukaran kolom resin untuk aplikasi kedokteran nuklir berhasil dilakukan. Larutan iodium 131 yang dihasilkan dalam percobaan ini memiliki pH, kemurnian radionuklida dan kemurnian radiokimia yang memenuhi syarat untuk pemakaian di kedokteran nuklir. Nah, radioisotop iodium 131 yang dihasilkan dengan metode pemisahan kolom kromatografi penukaran ion dapat dijadikan untuk diaplikasikan dalam pengobatan atau diagnosis kanker dengan beberapa ketersediaan iodium 131 dengan proses berulang pada waktu yang bersamaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.